Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu permasalahan belajar yang sering ditemukan di sekolah dasar, yaitu siswa tidak mengerjakan tugas sekolah. Kasus ini diambil dari jurnal berjudul Analisis Faktor-Faktor Penyebab Tidak Mengerjakan Tugas dari Guru dan Solusi Guru pada kelas 4 di SD Negeri 2 Sanden tahun ajaran 2019-2020, karya Mayang Kusumaning Rahadi, Rohmaniyah, dan Muhamdani. Tugas merupakan salah satu bagian penting dalam proses pembelajaran karena membantu siswa memahami materi sekaligus melatih tanggung jawab. Namun, masih banyak siswa sekolah dasar yang belum mampu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Permasalahan ini tentu tidak terjadi tanpa alasan. Oleh karena itu, pada video ini saya akan menganalisis kasus siswa tidak menyelesaikan tugas dengan membahas gejala yang muncul, faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan, solusi, serta teori belajar. Terdapat beberapa gejala yang muncul pada siswa yang tidak mengerjakan tugas, yaitu yang pertama, tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang kedua, tugas dikerjakan tidak lengkap. Selanjutnya, sering menunda pengerjaan tugas, kurang bertanggung jawab terhadap tugas, dan siswa sering memberikan alasan ketika diminta mengumpulkan tugas. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada faktor internal. 1. Faktor kesehatan. Kondisi kesehatan yang kurang baik seperti sakit atau kelelahan dapat mempengaruhi konsentrasi siswa sehingga siswa menjadi kurang bersemangat dalam belajar maupun mengerjakan tugas. 2. Faktor minat belajar. Penelitian menunjukkan bahwa minat belajar memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perilaku siswa dalam mengerjakan tugas. Siswa yang memiliki minat belajar rendah cenderung kurang antusias mengikuti pembelajaran dan sering menunda atau tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. 3. Faktor motivasi. Kurangnya motivasi menyebabkan siswa tidak memiliki dorongan untuk belajar, sehingga siswa menjadi malas dan kurang bertanggung jawab terhadap tugas sekolah. Selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama, hubungan antara guru dan siswa. Relasi yang kurang baik dapat membuat siswa merasa tidak nyaman saat belajar maupun ketika ingin bertanya tentang kesulitan yang dialami. Yang kedua, metode mengajar guru. Apabila metode yang digunakan kurang menarik dan monoton, siswa akan mudah merasa bosan sehingga minat belajar menurun. Yang ketiga, suasana rumah. Lingkungan rumah yang kurang kondusif dapat menyebabkan siswa sulit berkonsentrasi saat belajar maupun mengerjakan tugas. Selanjutnya ada dampak internal dan eksternal. Dampak internalnya yaitu siswa mengalami berbagai kesulitan belajar, siswa menjadi kurang memahami materi yang telah diajarkan karena tidak melakukan latihan melalui tugas sekolah. Akibatnya, penguasaan konsep menjadi rendah. Selain itu, siswa juga mengalami gangguan daya ingat atau memory disorder, sehingga materi yang telah dipelajari mudah dilupakan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memengaruhi prestasi akademik siswa. Selanjutnya, dampak eksternal, yaitu siswa menjadi sulit mengikuti pembelajaran berikutnya karena materi yang dipelajari bersifat berkelanjutan. Ketika siswa tidak memahami materi sebelumnya, maka siswa akan mengalami kesulitan pada materi selanjutnya. Selain itu, hubungan antara guru dan siswa juga dapat terganggu apabila siswa terus-menerus tidak mengerjakan tugas. Guru akan kesulitan melakukan penilaian perkembangan belajar siswa karena tugas merupakan salah satu bentuk evaluasi pembelajaran. Solusi yang dapat diberikan yaitu yang pertama, menggunakan metode pembelajaran yang variatif, inovatif, dan interaktif. Guru tidak hanya menggunakan metode ceramah, tetapi juga memanfaatkan media pembelajaran agar siswa lebih aktif dan tertarik mengikuti pembelajaran. Dengan demikian, siswa menjadi lebih mudah memahami materi dan termotivasi untuk mengerjakan tugas. Yang ketiga, melakukan pendekatan secara personal kepada siswa melalui komunikasi interpersonal.
Guru berusaha membangun hubungan yang baik dengan siswa agar siswa merasa nyaman untuk menyampaikan kesulitan yang mereka alami. Dengan adanya komunikasi yang baik, guru dapat memberikan bantuan sesuai kebutuhan masing-masing siswa. Yang ketiga, menyesuaikan materi pembelajaran dengan kemampuan siswa. Guru perlu mempertimbangkan tingkat kesulitan materi dan tugas agar sesuai dengan kemampuan peserta didik, sehingga siswa tidak merasa terbebani. Selanjutnya ada teori belajar, yaitu teori kognitif oleh Piaget. Menurut Piaget, pengetahuan tidak dapat begitu saja dipindahkan dari guru kepada siswa, tetapi harus dibangun sendiri oleh siswa melalui pengalaman belajar. Oleh karena itu, pembelajaran harus disesuaikan dengan tahap perkembangan dan kemampuan siswa. Apabila materi yang diberikan terlalu sulit atau berada di atas kemampuan siswa, maka siswa akan mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran. Kondisi tersebut dapat menyebabkan siswa kehilangan minat belajar dan akhirnya enggan mengerjakan tugas. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa standar pelajaran di atas kemampuan siswa merupakan faktor utama penyebab siswa tidak mengerjakan tugas sekolah. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa permasalahan siswa yang tidak mengerjakan tugas dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam diri siswa maupun dari lingkungan sekitar siswa. Faktor yang paling dominan adalah standar pelajaran yang melebihi kemampuan siswa, hubungan guru dengan siswa, minat belajar, metode mengajar, dan kondisi kesehatan siswa. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara guru, orang tua, dan siswa dalam mengatasi permasalahan tersebut, agar proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.